lanjut ke Pak Iskandar. Pak, jadi sebenarnya nggak perlu loh ada pembubaran nobar ini. Oke ya, jadi aku terima kasih sama Bang Ray Rangkuti ya. Jadi memang benar ya, tidak harusnya seperti itu. Namun disitulah ini nggak bisa dirubah ya. TNI itu nggak bisa dirubah. Dia punya naluri itu nggak bisa dirubah. Jadi dia ngambil begitu. Namun saya di sini akan mencoba begini meluruskannya ya. TNI itu adalah garda paling depan. Dia tidak mau ambil resiko. Nah, sebenarnya tadi saya juga dengan partner ya, dengan Bang Felix. ya, oke. Nah, sebenarnya ini ada persoalan yang harus kita harmonisasi. Seperti Bang Ray bilang tadi, diskusi enak ngobrol semuanya. Kenapa saya katakan gitu ya? Aku nih pernah nih jadi Deputi Pertahanan Negara di Polhukam. Zamannya Pak Joko Suyanto. Aku pernah di sana. Di sini yang paling terlibat mengenai katakanlah tentang PSN ini yang 2 juta hektar atau 2,5 juta hektar ini. Di sini ada kementerian itu. Ya. Kementerian Menko Ekonomi, Menko Polkam, dan juga Menko Pak Yusril ya. Nah, ini dibagi tugas semuanya. Saya tadi dengar saya ngobrol-ngobrol katanya sudah ada pembaruan Perpres apapun Kepres itu akan diambil Bappenas. Tapi kalau kita menganalisis itu belum muncul, yang muncul itu masih tetap di Kementerian Perekonomian. Di situ disebut kepala dari PSN ini yang setiap hari atau mengontrol adalah namanya salah satu deputi. Saya sebut saja namanya langsung, Pak Wahyu Utomo, ya kan? Nah, sebenarnya beliau inilah yang harusnya mengharmonisasikan semuanya ini kepada yang membuat film, kepada pengamat-pengamat kita, kepada semuanya. Aku sampaikan di sini, aku pernah kasus ini, aku kisah nyata. Aku kisah nyata ini. Kita dulu pernah bingung membebaskan hutan lindung yang di Kalimantan. Kita dapat perintah bagaimana membuat jalan tol di sana. Saya masih aktif. Perintah Pak Joko Suyanto. Itu gimana? Saya koordinasikan, saya harmonisasikan kepada semua kementerian, kepada tokoh masyarakat, tokoh adat semuanya. Akhirnya setelah berjalan 3-4 tahun, jadilah jalan tol yang diresmikan saat itu Pak Jokowi masih ada tuh. Jalan tol yang di Kalimantan kita yang begitu hebatnya, begitu lebarnya. Nah inilah, sehingga kalaulah ini diharmonisasikan, dandim-dandim yang di daerah-daerah, dia kerjanya akan tenang gitu loh. Jadi saya juga menghimbau di sini kepada pemerintah, tolong harmonisasikan. Karena apa? Para menteri itu kan sudah ditunjuk. Di situ ada undang-undangnya, ada PP-nya, ada perpresnya. Ditunjuk kok jelas. Silakan kita lihat di Google ataupun di ChatGPT ada kok namanya disebut semuanya. Sebentar Pak Iskandar, berarti artinya kalau Dandim ini kan satu komando begitu ya di TNI. Begitu berarti ada arahan begitu maksud Anda? Bukan, arahan untuk membubarkan tidak ada. Itu adalah insting. Insting. Tapi supaya jangan kejadian antara film dokumenter ataupun kejadian di mana-mana itu, kementerian-kementerian yang sudah ditunjuk dengan PP atau Perpres itu semuanya, ya apa ya yang tadi kita bicarakan, kita diskusikan, kita dialogkan, jangan sampai muncul ke permukaan sebesar ini kan kayak begitu. Kalaulah kita semuanya dialog enak, kita semuanya apa ya, kalau orang kita itu kan mangan gak mangan pokoknya kumpul, kita diskusi-diskusi, enak semuanya, ya kan? Jangan. Berarti Anda menilai hingga saat ini belum ada harmonisasi nih antar lembaga, antar. Kalau menurut saya sudah ada tapi kurang. Pasti sudah ada tapi menurut saya kurang. Tolong. Tadi sudah disampaikan peran pemerintah di film ini tidak ada. Artinya apa? Pembuat film mungkin nggak nganggap pemerintah. Tapi bagaimana Anda melakukan harmonisasi dengan pembuat film? Anda kan belum tahu mau dibuat karyanya. Di situ kan sudah ada jelas bahwa masalah Papua itu akan ada 2 juta hutan yang akan dijadikan dan lain sebagainya. Udah tahu semua kita semua ya, mau dijadikan apalah itu ya, food estate dan lain sebagainya. Itu kan sudah ada. Harusnya itu diharmonisasikan dong ke semuanya. Kepada kepada lokal di sana, ya kan? Kepada pemerintah daerah juga harusnya terlibat. Di Perpres itu pemerintah daerah ada kok. Ada kok namanya di situ. Nah, kepada tokoh-tokoh masyarakat, apalagi kita tahu Papua dengan Aceh itu harus kita rawat dengan baik. Kita jangan main-main. Kalaulah ini muncul kemana-mana,
Ya nanti 2045 nggak jadi tahun emas kita jadinya. Oke, Mundur baik. lagi kita nih. Baik, saya mau kepingin- tepuk tangan untuk Pak Iskandar. Aku Iya. kepingin di Rakyat Bersuara ini nanti sekali tempo kita buat judul 2045 kita mau buat apa negara kita ini. Terima kasih. Dipegang aja mic-nya Bang Iskandar. Oke, saya ke Bang Emrus dulu. Oke, tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Iskandar, harmonisasi. Kalau Anda menilai seperti apa Bang Emrus? Baik, kalau dikatakan tadi misalnya Pak Bang Iskandar bahwa data intelijen gitu ya dan lain-lain sebagainya, kalau itu paling gampang membantahnya. Kenapa? Bang boleh mic-nya lebih dekat. Ya, Yusril mengatakan silakan tonton. Kalau itu data intelijen, berarti Yusril tidak mengungkapkan itu. Begitu loh, sederhana untuk melihatnya. Lalu kemudian karya jurnalistik Pak Felix katakan tadi, ya membenturkan penilaiannya, bikin dong hak jawab. Kan begitu. Bang lagi-lagi mic-nya boleh dekatin nanti kalau kejauhan kangen Bang. Boleh didekatin lagi. Iya. Artinya Oke. dibuat aja hak jawab. Kan itu undang-undang pers kita. Iya. Jadi tidak serta-merta kita menuduh bahwa itu membenturkan. Oke. Gitu. Karena undang-undang ada itu. Jadi pemerintah ada ruang atau masyarakat memberikan hak jawab. Tetapi saya terus terang, termasuk yang prihatin terhadap kasus ini. Kenapa? Kenapa ada pelarangan? Kan begitu. Tetapi di sisi lain kalau kita pakai teori efek cermin, justru yang melarang itu mempromosikan film itu. Kalau tidak dilarang tidak se-booming itu. Jadi justru dia membantu. Jadi inilah efek cermin gitu ya, pantul cermin. Lalu kemudian apa sih yang kurang dalam konteks ini Bapak? Saya kebetulan S2 Komunikasi Pembangunan dari IPB. Saya tahu betul tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan. Yang dilupakan oleh pembangunan yang di sana, yaitu dalam konteks komunikasi pembangunan adalah dimulai dengan komunikasi. Artinya berdialoglah dengan masyarakat, berikan kesadaran, gitu ya. Berikan pengetahuan, berikan perubahan sehingga mereka bisa menerima suatu ide atau inovasi. Lalu setelah pembangunan dilakukan, lakukan komunikasi. Sekarang kita lihat proyek sedang berjalan. Apakah mereka berkomunikasi juga dengan masyarakat sekitar? Sampai mereka paham betul. Lalu proyek itu berjalan, terus dilakukan juga komunikasi. Jadi dimulai dengan komunikasi, dilanjutkan dengan komunikasi, dan seterusnya dengan komunikasi. Ini yang tidak dilakukan sebagaimana Pak Iskandar katakan, harmonisasi. Itu bahasa sederhananya. Ini tidak dilakukan. Langsung babat hutan. Salah satu pembabatuan hutan itu saya lihat di film itu, kayu-kayunya saja ditumpuk sedemikian rupa. Padahal bisa komunitas loh itu. Andaikan itu dibuat, ini salah satu ya, andaikan itu dibuat kayu itu menjadi suatu penghasilan bagi masyarakat setempat. Lalu kemudian bagaimana melibatkan masyarakat di dalam konteks pembangunan? Sederhana. Masyarakat itu tidak menjadi objek daripada pembangunan, lakukan sebagai subjek pembangunan. Antara lain, yaitu masyarakat jadi pemegang saham di perusahaan itu. Jadi jangan dibeli, katakan saya dengar berita hanya 1 hektar 500.000 atau berapa. Tidak ada nilainya bagi mereka, bagi masyarakat. Tapi andaikan itu mereka pemegang saham dengan harga. Tapi sekarang dibayar saham itu, artinya jadi miliknya saham itu. Yaitu harga 10 tahun yang akan datang. Jadi mereka ikut berperan. Sehingga saudara-saudara kita di Papua ikut menikmati pembangunan. Karena di sisi lain, saya terus terang mengatakan, ada kesenjangan ini. Pembangunan kita butuhkan. Suasembada pangan kita butuhkan, energi kita butuhkan. Tapi bagaimana masyarakat ini diuangkan? Jangan dimarginalisasikan. Ini yang tidak boleh dilakukan di dalam konteks pembangunan di seluruh dunia. Kami sebagai ilmuwan komunikasi pembangunan sangat paham betul bagaimana melakukan difusi inovasi. Mungkin Pak Effendi Ghazali menguasai betul itu. Nah, supaya masyarakat itu menerima. Nah, tidak sekedar misalnya katakan kita lakukan pendekatan kebudayaan. Paling sederhana saya bertanya Bapak, apa hasil pendekatan kebudayaan? Adakah kajian disajikan kepada masyarakat bahwa masyarakat setempat menerima dari sudut budaya? Kalau kita lihat di film itu, banyak orang yang menolak. Karena ini adalah hidup kami hidup di sini dan lain-lain sebagainya. Dapat ikan dan lain-lain sebagainya. Tetapi apakah mereka menjadi subjek pembangunan? Terus terang saya mengatakan bahwa penanganan yang terjadi di sana adalah persoalan komunikasi pembangunan yang tidak jalan. Pembangunan di satu sisi harus kita lakukan. Tidak boleh tidak, harus, mutlak. Tetapi di sisi lain, kita harus melakukan perubahan mindset. Tidak mudah. Maka kalau dikatakan pembangunan itu harus kita lakukan, apa itu nama, sesingkat-singkatnya kan gitu. Maksudnya perubahan mindset terhadap masyarakat atau pemerintah? Masyarakat. Justru masyarakat menjadi subjek pembangunan. Pemerintah itu fasilitator.
Jadi jangan pemerintah menjadi aktor pembangunan dan termasuk konglomerat-konglomerat yang melakukan di sana. Masyarakat itulah menjadi aktor pembangunan yang dilibatkan bersama-sama. Kalau itu dilakukan, luar biasa. Saya terus terang mengatakan, para komunikolog, ilmuwan komunikasi di Indonesia sudah banyak kok. Di UI, Pak Effendi Ganjali, di UNPAD, di UGM, dan libatkanlah para komunikolog Indonesia, merangkul, mendekati mereka sehingga ada perubahan mindset, perubahan pengetahuan, perubahan sikap. Tidak serta-merta langsung kirim itu alat berat itu. Janganlah. Kalau itu kita lakukan, masyarakat dianggap jadi objek pembangunan tidak baik. Demikian. Baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Emrus.